Perencanaan pembangunan desa untuk ketahanan pangan. Uh, untuk mengawalinya, mungkin ini agak sedikit teknokratik, tapi menurut kami berulang kali setiap apapun kegiatannya pasti akan kami selalu sampaikan. Basicnya pertama terkait dasar teoritik yang kali ini tidak kami sampaikan, tapi langsung ke dasar hukum. Bahwasannya, ini hanya sebatas informasi untuk semua Bapak Ibu. Terkait perencanaan pembangunan desa itu apapun yang pernah Bapak Ibu dengar, prinsipnya ada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, yang mana di pasal 1 ayat 3 menyampaikan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional, suaranya bocor. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, dan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dan juga itu disambung dengan Undang-Undang Desa kita. Sebelum di pasal 79 ada pasal 1, jadi angka 2, bahwa pemerintah desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu di desa sudah familiar dengan yang namanya RPJMDes, RKPDes, bahwasanya di daerah, mau di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat juga ada dokumen serupa. Jadi semua yang ada dalam pemerintahan ini heavy, yang sangat kuat, bahwa kita sebelum melakukan belanja itu selalu ada yang namanya perencanaan, baik itu jangka panjang, menengah maupun pendek. Dan kebetulan kalau untuk di desa kita tidak mengenal panjang. Kalau di pusat dan di daerah ada RPJPN dan RPJPD yang itu jangka waktunya 20 tahun. Dan itu saling berkaitan seperti itu. Nanti akan coba kita cek di slide selanjutnya. Dan kemudian di pasal 79 ayat 1 kembali kami mengingatkan, ini mungkin hanya ini bahasa-bahasa dasar hukum, tapi ini sangat-sangat penting menurut kami karena ini banyak yang kita sudah banyak melangkah tapi ternyata dasar hukumnya kita tidak terlalu melihatnya. Yaitu di pasal 79 ayat 1 Undang-Undang 6 2014 tentang desa yang sudah sebagian dirubah, tapi terutama untuk pasal 79 ayat 1 ini tidak ada perubahan. Nyatakan di dalam amanat tersebut adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Ada dua aspek inti yang saya pull di sini, kebetulan Bapak Ibu mohon izin, bahwa ada basic bahwa pemerintah desa lah yang melakukan sebagai subjek untuk menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan kewenangan desa. Dan tetapi ada kata lanjutannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Hal ini yang seringkali mungkin masih kita belum terlalu diimplementasikan, itu juga menjadi otokritik bagi kami di pusat, bahwa kami mungkin masih banyak pembinaan ataupun edukasi, informasi yang harus kami sampaikan kepada provinsi maupun kabupaten kota untuk kemudian bisa sampai ke desa, bahwa dua hal ini penting. Prinsipnya, semua yang ada di dalam perencanaan desa maupun akan dibelanjakan itu harus sesuai dengan kewenangannya. Tidak boleh kasarnya ini, tidak boleh melampaui kewenangannya. Jangan-jangan ini kewenangannya ada jalan provinsi, jalan kabupaten, Bapak Ibu biayai dengan dana desa, itu kan akan menjadi salah kaprah. Itu salah satu contoh dari sekian puluh contoh kewenangan yang ada. Dan juga mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Kalimat ini pun tidak mengurangi rasa menaruh otonomi desa yang asli ataupun konsep otonomi desa yang sering Bapak Ibu dengarkan. Karena di sini kita menekankan untuk mengacu. Di bahasa dasar hukum mungkin akan berbeda sedikit dengan memperdomani. Kalau memperdomani basically semua harus sama plek. Kayak dari RPJMDes harus ada di RKPDes, RKPDes harus ada di APBDes, itu harus berpedoman. Tapi mengacu ini adalah Bapak Ibu dalam tanda kutip melihat. Kalau bahasa analogi sederhana saya mungkin kita boleh berbeda tapi tidak bertentangan seperti itu. Jadi kita bisa mengecek bagaimana sih arah kebijakan kabupaten kota kita itu dari beberapa dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Dan lagi-lagi apa yang ini saya sampaikan saat ini bukan berarti tugas tambahan buat Bapak Ibu di desa, tapi ini menjadi sebuah refleksi bersama terutama teman-teman supra desa, camat, kepala daerah melalui DPMD baik itu kabupaten kota maupun provinsi untuk mendampingi, membina pemerintah desa agar mengetahui apa arah kebijakan yang ada di daerah, apa kegiatan program yang ada di daerah, biar semua saling bertaut seperti itu. Karena apa yang kita bahas pada pagi siang hari ini, siang menuju sore ini, terkait ketahanan pangan itu juga semuanya bertaut dari salah satu astacita Presiden Prabowo Gibran, seperti itu. Dan juga untuk dasar hukum selanjutnya di terkait Permendagri 114 tahun 2014, mungkin sudah familiar juga di pasal 1 angka 10, menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, masih sama dengan undang-undang, dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Basically itu normatif, tapi itu sangat penuh makna, bisa dimaknai oleh Bapak Ibu semua. Jangan kenceng-kenceng, Mas. Oh ya, baik-baik.
Siap. Oke, saya ulang kembali. Jadi ada keterlibatan dua unsur pemerintah desa, itu baik itu kepala desa dan perangkat desa dan BPD, dan juga melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan desa itu. Ini dasar hukum sederhana Bapak Ibu, tapi penting untuk kami sampaikan karena sebelum kita jauh melangkah terhadap teknis-teknis kegiatan, kita harus benar-benar memahami dasar hukumnya. Seperti itu. Nah, di sini di slide selanjutnya kita juga seperti yang tadi sudah disampaikan mungkin di dana sumber pertama dan juga disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa ketahanan pangan ini memang menjadi salah satu misi utama dari visi Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Gibran, yang mana ada di poin kedua untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, jadi ketika Bapak Ibu mencari dasar apa sih kaitannya dengan yang ada di nasional, di sini di poin kedua tertara bahwa ada memang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Dan teruntuk khusus di pemerintah desa, ada tambahan juga di poin ke-6 bahwa membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi dalam hal misi Presiden, Wakil Presiden ini semua clear, insya Allah clear, ketahanan pangan clear. Dan ini ada sedikit penyampaian terkait kenapa sih kita berbicara terus terkait sinkronisasi dan konsistensi. Ini gambaran umum Bapak Ibu, bahwa yang seperti di awal saya sampaikan, dokumen perencanaan itu tidak hanya ada di desa, namun di kabupaten kota ada, di nasional ada, dan amanat perencanaan itu ada Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional di Undang-Undang 25 tahun 2004, dan juga Bapak Ibu jika mencoba mengulik juga ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa semua dokumen anggaran itu mengacu memedomani dokumen rencana. Jadi semua harus saling bertahu. Jika ada di APBDes tidak ada di rencana, berarti ada sebuah mungkin penyelewengan seperti itu. Tapi sebelum sampai penyelewengan kita berikan terlebih dahulu informasi yang sifatnya edukasi. Nah, di sini ada di pusat ada RPJPN Bapak Ibu, ada RPJMN, RKP, mungkin singkat saja. RPJPN untuk 20 tahun, RPJMN untuk 5 tahun, RKP untuk setahun, dan turunannya di daerah ada RPJPD, RPJMD, RKPD, tapi ada sedikit tambahan, ada KUA PPAS dan RK SKPD, atau yang dikenal sekarang RKOPD, baru menjadi APBD. Kalau di desa kebetulan hanya ada 2 dokumen perencanaan, RPJMDes dan RKPDes, dan kemudian ada dokumen anggaran di APBDes. Ini untuk melihat ketika Bapak Ibu mendengar kita sinkronkan, nah ini adalah sifat sinkronisasi dari program kegiatan yang ada di desa maupun supradesa. Dan ada yang terpenting khusus di desa, ini adalah terkait konsistensi perencanaan dan penganggaran. Ini menjadi salah satu dasar pertanyaan rumusan masalah yang disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa ada prinsip ketika harus ada perubahan APBDes, maka RKPDes dan RPJMDes harus menyesuaikan. Seperti itu. Ini slide selanjutnya terkait definisi RPJMDes, mungkin tidak akan selalu saya bahas, tapi ini materi bisa untuk digunakan Bapak Ibu untuk bahan bacaan. Basically ini adalah tahapan-tahapan apa yang ada untuk menyusun RPJMDes, mulai dari pembentukan tim menyusun, penyelarasan arah kebijakan, ini semua tertuang dalam Permendagri 114. Mungkin di suatu momen nanti atau ada kesempatan lain kita akan lebih bedah kembali, tapi pada sore hari ini, siang hari ini, saya hanya akan menyampaikan sekilas saja ini. Mulai dari penyelarasan arah kebijakan, pengajian, kemudian ada penyusunan rancangan, hingga akhirnya nanti ditetapkan RPJMDes. Nanti bisa di-copy, bisa di-share oleh teman-teman panitia, dan juga RKPDes juga, yang mana RPJMDes tadi Bapak Ibu mohon izin sudah dirubah menjadi 8 tahun, jadi mungkin nanti ketika berbicara perubahan, bisa juga waktunya bisa secara simultan dengan kondisi perubahan ketahanan pangan, seperti itu. Dan untuk RKPDes juga sama, ini definisi singkat, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk 1 tahun, disusun dengan menggunakan informasi Pemda, memperhatikan pagu indikatif dan seterusnya. Tahapannya sama juga, ada penyusunan melalui Musdes, di bulan Juni BPD menyelenggarakannya, dan seterusnya. Tidak akan terlalu saya jelaskan lebih detail karena ini nanti mungkin akan di kesempatan yang lain, tapi tahapan-tahapan seperti ini. Dan ini masuk ke mungkin yang akan menjadi banyak pertanyaannya, terkait bagaimana kemudian perubahan RPJMDes dan RKPDes ketika, kalau melihat dari apa yang siklus perencanaan penganggaran, berarti secara tidak langsung APBD saat ini sudah ditetapkan. Dan kemudian tanggal 6 Januari, 6 atau 9 Januari 2025 ditetapkan
Kepmendes nomor 3 tahun 2025. Yang mau tidak mau kemudian mungkin nanti akan disampaikan juga oleh narasumber Pak Dirjen juga bahwa ini apakah akan diberlangsungkan atau dilaksanakan di tahun ini atau ini menjadi guidance untuk tahun kedepannya mungkin. Karena ketika memang harus di tahun ini maka mau tidak mau dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan dan dokumen anggaran yang sudah ditetapkan dan kebetulan tidak sesuai dengan arahan Kepmendes ini maka mau tidak mau harus dirubah. Nah, tapi ini sebagai dasar hukum bahwa perubahan RPJMDes maupun RKPDes nanti di slide selanjutnya bisa dapat dilakukan dengan dasar dua hal. Yang pertama, adanya terjadinya peristiwa khusus. Itu baik itu bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial. Standarisasinya bagaimana? Bencana alam dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan lebih cepat dengan supra desa yang ada terdekat dengan Bapak Ibu. Baik itu camat maupun DPMD. Karena di daerah mungkin sebagai contoh ada BPBD yang bisa menetapkan sebagai status kebencanaan dan lain sebagainya. Misal kayak kita kemarin sudah alhamdulillah melewati masa pandemi COVID-19 seperti itu kurang lebih. Dan kemudian terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah maupun itu pemerintah nasional, kabupaten, kota, provinsi, ada perubahan kebijakan mendasar. Dan Kepmendes 3 ini, mohon izin mungkin nanti Bapak Dirjen atau narasumber dari atau pihak dari Kementerian Desa bisa juga ikut menjelaskan. Pengamatan kami terkait substansi tujuan dari Kepmendes ini sangatlah baik. Tapi mungkin memang ketika menjadi dasar untuk perubahan, apakah alangkah lebih baiknya ini kemudian menjadi dasar dari Permendes seperti itu minimal. Karena melihat keputusan itu hanya umumnya bersifat kepada internal, bukan untuk kepada luar. Kenapa? Agar ketika ini nanti bisa menjadi dasar perubahan, maka Bapak Ibu di desa melalui kabupaten maupun provinsi bisa menggunakan dasar tersebut, jadi bisa berjenjang seperti itu. Tapi kalau misal memang ini bukan perubahan mendasar, maka akan sangat sulit untuk memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut. Salah satu contoh kebijakan pemerintah nasional yang sangat nyata yang mungkin yang sedang kita hadapi seperti perubahan Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3, perubahan sebagian. Ada perubahan periodisasi misal kepala desa seperti itu dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Hal ini merupakan suatu perubahan mendasar yang kemudian bisa menjadi dasar untuk perubahan di RPJMDes dan RKPDes teman-teman di desa seperti itu. Nah, ini dua dasar ini yang mungkin nanti akan perlu didiskusikan lebih lanjut untuk para supra desa. Dan kemudian untuk perubahannya dari 7 tahapan yang tadi sudah saya sampaikan di depan nanti bisa dibuka kembali. Prinsipnya ada 2 hal yang harus dilaksanakan, yaitu terkait musrenbangdesnya untuk kemudian dan penetapan dokumen perencanaan, dokumen RPJMDes menggunakan perdes seperti itu. Jadi 2 tahapan itu saja sudah cukup seperti itu. Ini ada salah satu review metode perubahan yang beberapa daerah kemarin coba praktekkan. Jadi sebelum melakukan musrenbangdes ini kemudian RPJMDes kita lakukan review atau pencermatan ulang. Nah, momen review pencermatan ulang ini mungkin kita bisa secara waktu bisa kita simultankan dengan perubahan periodisasi. Jadi tidak harus nanti mungkin ada yang sudah merubah jadi 8 tahun, tiba-tiba karena ketahanan pangan jadi harus merubah lagi seperti itu. Tapi basically dari review atau pencermatan ulang ini kita melihat secara keseluruhan, bahkan dari bab pendahuluan maupun bab penutup. Kenapa? Karena di dalam semua bab yang ada pembahasan di dalam dokumen RPJMDes itu akan banyak data-data yang berubah, data yang existing yang harus kemudian kita rubah. Mungkin mulai dari data jumlah penduduk seperti itu, jumlah laki-laki perempuan, pendidikan, dan lain sebagainya, hingga mungkin struktur pemerintah desanya yang mungkin ada penambahan kasih kaur atau ada perubahan kasih kaur seperti itu. Nanti semua dibedah, direview. Dan kemudian tidak lupa yang paling pokok ada penambahan kolom yang dari semula 6 menjadi 8 seperti itu. Hasil dari review RPJMDes ini yang kemudian dibawa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang kemudian akan ditetapkan, dan ini menjadi salah satu catatan sedikit bahwa banyak pertanyaan terkait nomenklatur yang harus digunakan. Ada beberapa mekanisme bahwa misalnya memang di pusat tidak ada pengaturan saklek, mohon izin Bapak Ibu. Ada yang membuat dengan konsep perdes nomor mungkin anggaplah nomor 1 di tahun ini, nomor 1 di tahun 2025 tentang perubahan atas perdes nomor RPJMDes yang lama, seperti itu. Nah, untuk penentuan ini kami mengharapkan koordinasi antara DPMD dengan Biro Hukum maupun yang menaungi terkait
penormaan agar ada kesinambungan di masing-masing kabupaten seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya penamaan atau penormaan kaku dari pusat untuk membuat judul dari perdes tersebut. Itu begitu. Dan kemudian untuk terkait review RPJMDes ini bisa dapat dilakukan perubahan ketika memang ketahanan pangan ini ternyata belum benar-benar ada kegiatan ataupun program yang ada di RPJMDes-nya. Jika sebelumnya sudah ada, terkait nanti perubahan ada angka mungkin seperti itu, bisa dilakukan secara simultan. Dalam artian tidak harus dirubah dari sekarang untuk RPJMDes harus dirubah benar-benar sekarang, tapi cukup mungkin di RKPDes-nya karena mungkin di RKPDes-nya tahun ini tidak ada. Saya kemarin coba ada satu riset di desa di Jawa Timur, tapi mungkin saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kebetulan di RPJMDes-nya itu sudah memuat 4-5 kegiatan yang sangat berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan dia mengalokasikan kegiatan tersebut atau merencanakan kegiatan tersebut dilakukan di setiap tahun. Hingga tahun kebetulan kalau tidak salah dia akan berakhir di tahun 2026. Jadi dengan dasar hal tersebut, ketika ada isu-isu ketahanan pangan seperti ini, maka RPJMDes yang dibuat oleh desa tersebut tidak perlu ada perubahan. Jadi bahasa kami mungkin ada cantolannya seperti itu. Nah, nanti tinggal dicek di RKPDes, apakah RKPDes-nya sudah ada atau belum. Seperti itu. Nah, karena yang menjadi PR, nah ini pasti akan banyak yang di RKPDes karena nanti terkait pagu pasti akan lebih detail seperti itu. Nah, untuk RKPDes-nya sendiri, sesuai dengan amanat Permendagri 114 tahun 2014, pasal 49, dapat diubah sama dengan RPJMDes, dua dasarnya itu tadi. Kejadian peristiwa khusus maupun ada perubahan mendasar atas kebijakan. Sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian tapi ada penjelasan di sini bahwa di ayat 2 itu terkait apa saja yang dilakukan ketika itu dasarnya peristiwa khusus. Tapi karena ini sifatnya kemungkinan ketahanan pangan ini adalah dasar atas kebijakan, maka kami gambarkan di sini di ayat ketiga, perubahan mendasar atas kebijakan yang kemudian akan dilakukan melalui mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan tersebut. Dengan nanti ada peraturan menterinya seperti itu, turunannya di peraturan gubernurnya seperti itu, dan seterusnya. Kemudian mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP yang sudah existing yang akan terdampak. Mungkin, kebetulan kami sudah ada Pak kegiatan yang sifatnya ketahanan pangan, tapi kebetulan setelah kami hitung ternyata baru 15%. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu ketika sudah memang ada surat edaran nanti yang mungkin akan disampaikan oleh Kementerian Desa dan juga akan diturunkan melalui Pergub dan lain sebagainya, maka kegiatan tersebut Bapak Ibu kemudian istilahnya disesuaikan seperti itu. Ada yang berubah seperti itu. Dan kemudian menyusun rencana kegiatan yang disertai rancangan anggaran biayanya, RAB, yang nanti juga akan secara teknis keuangan akan disampaikan oleh pimpinan saya di sesi selanjutnya, dan menyusun rancangan RKPDes perubahan seperti itu. Jadi bayangannya kita cek satu persatu Bapak Ibu, mohon maaf, apakah di RKPDes sudah ada, siapa tahu di desa-desa memang sudah ada Pak, ini ketahanan pangan sudah kami anggarkan dan lain sebagainya, maka tidak ada permasalahan di situ seperti itu. Dan ini sedikit terakhir catatan rekomendasi kami, bahwa yang pertama kita perlu melakukan perubahan atau penyesuaian. Kami bahasakan penyesuaian karena tidak wajib untuk merubah, karena jika sudah existing seperti itu. Lakukan perubahan atau penyesuaian dokumen rencana sebelum melakukan perubahan APBDes. Ini menjadi salah satu poin utama kami yang ingin kami sampaikan, karena bukan dalam rangka ingin mempersulit teman-teman atau pemerintah di desa, tapi ini amanat undang-undang juga, baik itu amanat undang-undang keuangan maupun amanat sistem perencanaan nasional dan undang-undang desa, bahwa APBDes itu memperdomani dokumen RPJMDes dan RKPDes. Pun di keuangan juga setiap dokumen penganggaran memperdomani dokumen perencanaan. Jika tidak ada, maka ini akan menjadi sanksi, mohon maaf Bapak Ibu, ketika nanti akan ada pemeriksaan dan lain sebagainya, kita tidak bisa dalam tanda kutip banyak membantu dalam tanda kutip seperti itu, karena sudah di awal sudah dijelaskan bahwa semua yang ada di dalam APBDes harus sudah tertuang di RKPDes. Jadi ketika ada perubahan APBDes, maka mohon RKPDes-nya kemudian disesuaikan, dirubah seperti itu. Dan yang kedua, catatan kami untuk kami mohon sinkronkan juga arah kebijakan terkait supradesa. Supradesa ini semua sistem kelembagaan yang ada di atas desa ya Bapak Ibu, terkait mungkin ada camat, OPD, DPMD, seperti itu, kemudian provinsi dan hingga nasional. Sinkronkan ini tidak menjadi PR utama dari teman-teman pemerintah desa, dalam artian
ini menjadi salah satu tugas utama dari Supradesa, yaitu teman-teman di DPMD, untuk mengedukasi, untuk menyinkronkan, untuk nanti kemudian melihat apa sih arah kebijakan yang ada di provinsi, arah kebijakan di kabupaten kota, terutama ini saat ini sedang ada apa namanya pergantian kepala daerah, Bapak Ibu pasti akan ada visi misi baru, akan ada RPJMD baru, dan kemudian nanti bisa dicek pola struktur ruangnya, dokumen RT RW, bukan rukun tetangga, rukun warga, tapi rencana tata ruang wilayah seperti itu, akan nanti teman-teman di daerah membantu Bapak Ibu untuk melihat semua, agar tidak ada tumpang tindih seperti itu. Mungkin hal yang sedikit baru, tapi ini perlu untuk kami kemudian informasikan. Karena itu sudah juga tertuang di dalam undang-undang maupun di Permendagri 114. Untuk menyusun dokumen rencana wajib melihat atau menyesuaikan atau memperhatikan dokumen yang ada di daerah. Baik itu RPJMD, Renstra OPD, RT RW maupun RDTR seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga ini melibatkan OPD. OPD di sini tidak hanya teman-teman DPMD, tapi Bapeda juga. Bapeda untuk sebagai leading sektornya untuk menyusun dokumen rencana yang ada di daerah. Dan kebetulan konteksnya saat ini adalah ketahanan pangan. Coba kita minta bantuan juga untuk teman-teman di Dinas Pertanian dengan sebutan apapun dinas yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dinas PU Bina Marga yang ada di provinsi maupun kabupaten dengan sebutannya masing-masing. Seperti itu. Nah, kenapa hal ini kita sampaikan menyangkut juga di poin terakhir yang kami sampaikan untuk apa yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Dirjen PDP, kita perlu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan. Ini sangat menjadi dasar ya, potensi apa yang ada di desa dan kebutuhan ketahanan pangan apa yang ada di desa. Jadi tidak perlu istilahnya mungkin kita bisa menemukan gaplek di Gunung Kidul, kita menemukan papeda di Ternate atau di daerah Papua. Mungkin Bapak Ibu semua punya potensi sendiri masing-masing ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur. Monggo disesuaikan. Dan juga untuk memperhatikan kearifan lokal itu tadi. Nah, yang menjadi salah satu tambahan kami sedikit mungkin terkait dengan adanya tadi keterlibatan OPD yang lain, mungkin akan yang banyak yang bertanya, kenapa kita melibatkan Bina Marga juga, Pak, PU juga, mungkin seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Yang namanya ketahanan pangan itu tidak melulu semua berbicara hanya sekedar padi dan beras seperti itu. Bahkan tadi sudah disampaikan sangat komprehensif oleh Bapak Dirjen, sangat baik bahwa akses pun juga kita perhatikan seperti itu. Irigasi tersier seperti itu sudah disampaikan. Jadi untuk NSPK-nya rencana teknis bagaimana membuat irigasi di desa seperti itu, memang basically secara kewenangan dapat dilakukan melalui musyawarah desa. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita mempunyai norma standar prosedur kriteria NSPK, speknya itu dari teman-teman kabupaten ataupun yang sudah ahli di bidangnya. Agar itu kemudian diramu menjadi dasar perencanaan yang lebih berkualitas seperti itu. Jadi itu catatan terakhir kami, identifikasi kegiatan apa, potensinya seperti apa, dan juga jangan hanya terjebak di dalam mungkin opadi dan jagung misal seperti itu. Banyak hal lain yang bisa dilakukan. Mungkin tadi telah disampaikan Pak Dirjen dari hulu sampai hilir seperti itu. Nah mungkin ini gambaran singkat dari perencanaan, saya kembalikan. Terima kasih.